abaikan ya. 20 soal itu saya abaikan dalam tanda kutip, ya udah anggap aja bisa gitu. Ternyata setelah beberapa waktu itu kami mencari pola, loh kepribadian itu ternyata ada materinya. Kepribadian itu ada pola menjawabnya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kami membuat modul di situ tentang kepribadian. Nah, silakan Bapak Ibu bisa cek, kalau lebih baik, alangkah lebih baiknya di print. Nah, nanti soal-soal yang kami berikan di hari ini juga nanti akan kami upload di draft. Silakan Bapak Ibu bisa di print untuk melakukan repetisi kembali. Insya Allah juga akan kami berikan soal-soal lain sebagai tambahan ya kepribadian dari banyak ya. Insya Allah nanti banyak yang sudah sesuai dengan kisi-kisi atau sesuai dengan SKL Bapak Ibu. Nah, tentunya soal-soal di sini tidak dalam tanda kutip tidak hanya comot ya, comot-comot dari internet tidak, tetapi soal-soal yang kami rangkum menjadi soal-soal dari FR ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang sudah tes berulang kali ya, dari PPG tahun-tahun lalu, kemudian sampai pretest kemarin PPG 2 kali itu kami koleksi soal-soalnya, kemudian menjadi satu formulasi modul dan latihan-latihan soal. Jadi Bapak Ibu, minimal konsep kepribadian juga harus dipahami ya, tidak hanya menggunakan feeling saja. Oh kayaknya ini tidak, tapi ada acuan materi yang kita harus minimal tahu untuk bisa menjawab soal-soal kepribadian. Oke ya Bapak Ibu, izinkan saya share di sini tentang kepribadian ya. Kita akan bahas soal kepribadian yang pertama ya Bapak Ibu. Nah ini PAIN sudah terlihat Bapak Ibu? PAIN-nya sudah terlihat ya? Halo Bapak Ibu, sudah terlihat Sudah, belum? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Nah, di sini kita akan bahas ya melalui coret-coretan di PAIN nanti Bapak Ibu. Bentar saya Oke, sudah terlihat Bapak Ibu di PAIN-nya soalnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita akan bedah kisi-kisi dari nomor 1 sampai 20 kepribadian. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di kisi-kisi UKM PPG ya tentang kepribadian dari nomor 1 sampai 20. Hari ini kita akan bahas, kita akan kupas semuanya. Nah, untuk materi Bapak Ibu bisa download di drive-nya, sudah kita berikan ya. Nomor 1, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, ini tentang nasionalisme, Bapak Ibu. Ya, ini kisi-kisi tentang nasionalisme. Kita sebagai guru dituntut untuk punya kesetiaan dan penghargaan tinggi terhadap bangsa. Ya, oke. Contohnya berkaitan dengan soal langsung ya. Pak Doni mendapat amanah untuk membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di waktu yang bersama, istri melahirkan. Jadi ada dua kondisi yang kita harus memprioritaskan salah satu. Kenapa? Ini kesetiaan dan peduli penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Oke. Nah, sementara istri yang sakit atau istri yang melahirkan, ini adalah kepentingan pribadi Bapak Ibu. Ya, tapi juga darurat. Kemudian ini membaca teks Undang-Undang Dasar 45, ini adalah kepentingan nasional, kepentingan bangsa. Pertanyaannya adalah yang kita dahulukan mana Bapak Ibu? Kepentingan pribadi atau kepentingan nasional? Kepentingan nasional, Pak. Nasional ya. Ini secara secara integritas kita. Tapi walaupun kenyataannya tidak seperti itu gitu, yang penting jawab harus sesuai dengan ini Bapak Ibu, kepribadian yang diinginkan oleh soal. Oke. Memilih untuk menemani istri. Nah, ini nggak masuk nih, berarti kepentingan pribadi. Oke. Melaksanakan tugas membaca undang-undang. Oke, ini masih masuk. Melimpahkan tugas amanah kepada teman. Nah, ini berarti kurang tanggung jawab. Salah?
kurang tanggung jawab. Jadi amanahnya diberikan ke temennya. Melaksanakan tugas, oke, masuk ya. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Bisa, ya. Nah, tapi harus proporsional, Bapak Ibu. Nah, jadi kata kuncinya harus ada proporsional. Kenapa? Karena ini adalah kedaruratan. Dihadapkan situasi yang sulit, darurat. Nah, berarti harus proporsional dan skala prioritas. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kita lihat ya. Kalau menjalankan tugas yang tidak dapat dilalaikan, terus keluarga dilimpahkan ke keluarga, ini kira-kira proporsional atau tidak? Yang E ini. Tidak, Pak. Oke, Saya berarti tidak. ini Tidak, salah. Betul, berarti ini salah Bapak Ibu. Ya, jadi yang E ini nggak tepat. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti kemungkinan jawaban adalah antara B dengan D. Oke. Melaksanakan tugas membaca terlebih dahulu, mendampingi istrinya kemudian. Berarti bisa proporsional ya Bapak Ibu? Oke. Ada skala prioritas? Ada, Pak. Ada. Oke, berarti Ada. bisa B. Ya, sekarang yang kedua, melaksanakan tugas dan menyerahkan istri kepada keluarga tim medis mengurusnya. Berarti ini proporsional ya. Tapi prioritasnya berarti fokus ke satu arah, ke apa? Membaca tugas undang-undang negara saja, ya, gitu. membaca. Nah, pertanyaannya lebih tepat yang B atau D, Bapak Ibu? Yang B, Pak. B. Ya, B. betul sekali. Jadi ini kurang tepat. Kenapa? Karena menyerahkan istri kepada keluarga berarti tanggung jawab kita itu kurang, harus dalam kondisi darurat itu harus proporsional. Ada skala prioritas, tapi yang kedua jangan diserahkan. Walaupun ada orang yang mengurus, walaupun ada tim medis, tetapi setelah membaca teks undang-undang baru mendampingi. Jadi yang tepat nomor 1 adalah yang D, Bapak Ibu. Oke ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa apa ya? Bisa screenshot ya, atau nanti insya Allah juga rekodnya ada Bapak Ibu ya. Rekodnya juga ada. Oke, ada nanti kita bahas dulu baru diskusi ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, oke. Ya, nomor 2 sudah terlihat Bapak Ibu? Soal yang kedua? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. ya, kita lanjut. Nomor 2 adalah tentang, kita bacakan kisi-kisinya, mempertahankan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Jadi kata kuncinya adalah persatuan dan kesatuan. Ya, kepentingan bersama. Oke ya, kepentingan bersama. Kata kuncinya ini. Nah, kemudian di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, kita sebagai guru, kepentingan bersama diutamakan ya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Oke. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda. Oke, berarti ini bertentangan nih. Seringkali dalam tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Berarti harus mengutamakan kepentingan bersama. A tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan. Betul atau salah Bapak Ibu? Berarti mengharap Salah, kegagalan Pak. orang lain? Salah. Salah. Salah, Pak. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pribadi yang keliru. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Nah, Bisa. Keluar langsung dari kelompok, tidak bisa menerima keputusan. Salah. Salah. Emosional, reaksionis, ini nggak tepat, emosional.
menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersifat kritis terhadap keputusan yang diambil. Berarti ini masih ngedumel, masih ngedumel. Bisa tapi ragu-ragu, keputusan apa adanya nih. Tepat nggak kalau menerima keputusan tapi apa adanya? Salah, Pak. Salah. Kurang tepat. Oke. Tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang lebih tepat ini yang B atau E? Yang B, Pak. Yang B atau E. Ini yang biasanya Bapak Ibu ada pengecoh, distraksinya biasanya 2. Pengecohnya itu maksimal 3. Tapi pengecohnya biasanya 2 yang mirip-mirip. Gitu. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Apa Bapak Ibu? Saya B, Pak. Saya E, Pak. Saya B, Pak. Saya E, Pak. Saya E, Pak. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Tetap bergabung namun mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati. Ini kalimatnya sebenarnya udah oke. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti, tapi ada kata namun ya. Ada kata namun itu seolah-olah kita itu bergabung ya, mengikuti dipaksa dengan sepenuh hati. Jadi agak sedikit tetap bergabung dengan kelompok namun kegiatan dengan sepenuh hati. Jadi sepenuh hatinya itu kayaknya ada paksaan. Kenapa? Karena ada kata namun. Apa? Ada kata namun, ya. Namun mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati. Jadi seolah-olah ada 2 kondisi yang dibenturkan, ya. Sekarang kita lihat, menerima sepenuh hati, sepenuhnya keputusan kelompok. Jadi kita harus mementingkan kepentingan tadi apa? Kepentingan bersama. Kebersamaan, ya. Nah, tapi kita ada introspeksi bila pandangan yang keliru. Jadi ini seolah-olah harus mengikuti tapi tanpa mengintrospeksi. Berarti yang lebih lengkap B atau E? B, Pak. B, Pak. Iya, Bapak Ibu. Jadi yang B ini yang lebih lengkap. Kenapa? Karena lebih lengkap. Kenapa? Ada introspeksi, ada introspeksi. Jadi kata kuncinya di sini ada introspeksinya. Nah, berarti Bapak Ibu ya, di situ kalau yang E juga betul tapi kurang lengkap. Jadi harus ada yang lengkap. Nah, kemarin ada yang menanyakan apakah jawaban yang panjang itu selalu benar? Ternyata tidak. Yang panjang kan yang A. Ya. Yang panjang A ternyata yang enggak selalu benar. Begitu. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Nomor 2 ini. Oke, berarti nomor 2B Bapak Ibu. Sudah. Ya, nomor 2B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, nanti diskusinya nanti Bapak Ibu. Nanti kalau ini silahkan diskusi setelah kita bahas 10 soal, kita akan diskusi. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Kita bahas ya soal nomor 3. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Ini keunggulan bangsa dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Nah, Bapak Ibu bisa cek apa keunggulan bangsa Indonesia. Tapi di sini ada menjunjung tinggi keunggulan. Nah, di situ sudah dijelaskan seperti keberagaman ya. Nah, contohnya kebinekaan, beraneka ragam suku budaya dalam satu ya. Kesatuan, kemudian alamnya yang kaya raya, seperti itu ya. Terus kemudian juga negara yang kepulauan, itu adalah salah satu beberapa hal tentang keunggulan bangsa Indonesia. Oke, dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh, memberi contoh keunggulan bangsa Indonesia, tindakan guru yang paling tepat adalah mengkampanyekan cara hidup sehat di daerah rawan penyakit. Masuk nggak Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Menyatakan kekaguman keindahan alam. Alam oke, tapi hanya kagum saja. Di sini harus melaksanakan pembelajaran melalui contoh. Berarti kurang greget. Kenapa? Karena hanya kagum. Belum action.
Ya, ini kagum itu kan hanya ekspresi. Kagum itu masih ekspresi. Padahal di sini harus memberikan contoh. Ya, contoh. Nah, contoh itu berarti toladan, langsung aksi. Ekspresi itu bukan aksi ya. Jadi aksi itu tindakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Memotivasi mencintai produk. Mencintai produk dalam negeri termasuk keunggulan nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya. Ya, tapi di sini Iya. masih memotivasi saja. Memotivasi saja masuk nggak kira-kira? Tidak. Ya, memotivasi itu masih dalam bentuk kata-kata. Padahal di sini butuh contoh. Contoh itu tidak hanya kata-kata. Contoh itu aksi. Motivasi itu masih sebatas kata-kata. Ya, motivasi itu kata-kata. Oke, berarti kurang tepat. Memuji ya, ini memuji. Masih kata-kata juga. Nah, ini Kalimantan. Nah, ini juga menunjukkan tata krama yang baik. Nah, berarti menunjukkan. Kalau Iya. tata krama itu berarti sudah ke arah Tauladan. teladan, ya, teladan. Nah, dalam kebinekaan apalagi lah ini. Nah, berarti yang paling tepat mana Bapak Ibu? Pak. Pak. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kepribadian itu harus kita target dari 20 soal itu harus benar semua. Wajib benar semua. Ya. Jangan ada satu yang salah. Kita target langsung Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya tidak butuh teori banyak tapi butuh feel yang kuat. Ya, feel yang kuat. Tapi Bapak Ibu belajar dari konsep yang sudah kami berikan. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Sudah terlihat Bapak Ibu soal nomor 4? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Jadi rela berkorban. Ya, rela berkorban. Oke. Bapak Ibu, besok tidak ada kisi-kisi di atasnya. Bisa dipahami, di atasnya tidak ada kisi-kisi, Bapak Ibu sudah pengalaman, dan tidak harus urut soalnya. Tidak harus kepribadian dulu, tidak harus profesional, pedagogik, acak. Tapi di sini agar terarah belajarnya, kami memberikan kisi-kisi biar Bapak Ibu terpola menghadapi soal-soal dengan akurat, ya, seperti itu. Oke. Ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam suatu wilayah Indonesia, nah, rela berkorban ini, dia ditaruh di daerah terpencil. Ini teorinya begini ya. Teorinya nasionalisme, rela berkorban, ya. Maka tindakan yang menunjukkan kecintaan profesi. Jadi cintanya itu adalah guru. Berarti hubungannya profesi guru. Profesi guru Bapak Ibu. Oke. Menemani siswa berekreasi. Kira-kira masuk nggak Bapak Ibu? Guru. Tidak, Pak. Oke. Meminta izin anggota keluarga. Berarti masih minta izin saja. Kurang tepat. Mempercantik lingkungan sekolah. Kurang pas. Ini tugas seniman ya. Menjalankan hobinya menjelajah daerah baru. Kurang tepat. Mengajar dengan tekun di daerah terpencil. Nah, Benar, Pak. oke. Ya, jadi jawabannya E. Begitu Bapak Ibu, tidak sulit ya sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu harus tahu clue-cluenya. Oh, ini rela berkorban. Oh, ini nasionalisme. Oh, ini patriotisme. Ini samapta. Oh, ini sepenuh hatian. Oh, ini integritas. Oh, ini harus disiplin. Oh, ini harus benar dan salah, kejujuran. Nah, ini Bapak Ibu harus ini ya, punya kepekaan terhadap soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat, Bapak Ibu. Tidak ya? Tidak, Iya, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berarti kuncinya adalah persamaan hak dan Kewajiban. kewajiban ya.
tanpa membedakan keturunan agama. Berarti persamaan berhubungan dengan toleransi ya, tidak membeda-bedakan. Oke ya, jenis kelamin. Oke. Lanjut, kita lihat soalnya. Salah satu bentuk tindakan guru dalam memperlakukan siswa sesuai prinsip kesederajatan dan persamaan. Oke, berarti hak dan kewajibannya seimbang, toleransi tinggi. Pengurus kelas ditentukan dengan kriteria tertentu. Masuk nggak? Kalau jadi pengurus kelas harus ada kriterianya? Tidak. Oke. Semua siswa diberi nilai di atas KKM. Masuk nggak ini? Semua siswa. Tidak. Ya, berarti tidak sesuai dengan kondisi siswa. Padahal ada siswa yang kurang, ada siswa yang lebih. Iya. Yang kurang, kalau kurang KKM ya harus kita kurang KKM. Semua gitu. siswa. Iya. Layanan komunikasi lewat ketua kelas. Apakah selalu layanan komunikasi lewat ketua kelas? Nggak bisa. Ya, ya, oke. Memberikan teguran kepada siswa yang terlambat? Iya. Bisa ya? Oke. Kesempatan mengulang hanya pada siswa yang lemah? Tidak. Tidak. Padahal mengulang itu kan bisa dalam konsep remedi atau bisa juga Pengayaan. Nah, berarti salah. Berarti antara A dan D yang lebih tepat gimana? Memberikan D, Pak. teguran kepada siswa yang terlambat. Apakah teguran hanya kepada siswa yang terlambat saja? Kalau teguran ya. Hah? Iya, Kepada Teguran siswa yang iya. terlambat atau pengurus dengan kriteria tertentu yang lebih ke persamaan. Kalau ini hanya memberikan teguran pada siswa yang terlambat. Jawabannya. Kalau ini ada kriteria tertentu, lebih cocok mana? A atau D? Kalau saya D, Pak. Kenapa? Alasannya yang D. Iya, Pak. Kalau misalnya kita pilih yang A, pengurus kelas ditentukan dengan kriteria tertentu, artinya kita tidak melihat yang ini, Pak, hak dan kewajiban. Karena setiap peserta didik itu kan harusnya bisa jadi pengurus kelas. Kalau saya berpikir seperti itu, Pak. Kemudian kalau yang D, memberikan teguran kepada siswa yang terlambat, ini artinya ada siswa yang terlambat, semua diberikan teguran. Kurang lebih seperti analisa saya, Pak. Oke, pertanyaannya siswa Pak. yang tidak terlambat bisa ditegur nggak? Kan nggak terlambat, kenapa ditegur? Tidak terlambat. Oke, nah pertanyaannya siswa yang tidak terlambat berarti ini memberi teguran pada siswa yang terlambat. Nah ini persamaan Iya, Pak. derajatnya di mana? Persamaan derajatnya. Ya kalau Tidak salah membeda-bedakan, Pak. Ya kalau Tidak salah ya membeda-bedakan, dikena ya. sanksi. Oke, berarti salah dikena sanksi ya. Sanksi. Oke, sekarang Berkata tanpa dengan kriteria membeda-bedakan. tertentu. Ya, oke, tidak membeda-bedakan ya, memberikan teguran kepada siswa yang terlambat antara A dan D. Betul. Antara A dan D. Memang distraksinya memang 2 biasanya. Oke ya, Bapak Ibu ya, distraksinya memang 2. Oke, penghitungnya 2. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau mengurus kelas, menjadi pengurus kelas, kira-kira ada kriteria nggak? Ada. Ada, Apa? Pak. Apa kriterianya? Ada, Pak. Mempunyai sifat kepemimpinan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dengan kriteria tertentu, berarti ya kriteria Dengan itu kira-kira kriteria Bertanggung itu apakah? jawab. Ya, sebentar. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu. Kalau dengan kriteria, kira-kira kriteria itu apakah selalu akan membedakan? Tidak. Oke, kriteria itu membedakan atau tidak? Tidak. Ada kriteria itu kira-kira kalau kita memberikan kriteria kepada seseorang, contoh, ya ketua kelas. Nah, kita siapapun boleh masuk. Tapi kira-kira biar nanti ada persamaan hak dan kewajiban, semua bisa masuk tanpa kriteria. Oke ya. Tapi nanti untuk bisa kita menjadikan pengurus kelas itu terpilih, nah maka kira-kira harus ada kriteria nggak Bapak Ibu? Iya. Harus ada. Nah, berarti Yang pertanyaannya, terpilih. nih pengurus kelas ditentukan dengan kriteria. Ini memang seolah-olah kriteria tertentu ini bisa menjadi suatu hal yang memilih, berarti tidak memberi persamaan, atau bisa juga sebagai bentuk seleksi.
Nah, jadi antara seleksi, memilih, ya. Jadi tadi kan menyeleksi seseorang berarti tidak memberikan persamaan derajat ya. Kata Pak siapa tadi? Saya Pak. Halo? Ya. Berarti kan Bapak menyatakan bahwa kalau memberikan kriteria tertentu berarti dia seolah-olah tanpa mengikuti kaidah persamaan. Betul ya Bapak ya? Logikanya begitu? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita ini aja ya. Ini Bapak Ibu, ini bukan soal buatan saya ya. Ini soal pretest PPG kemarin ya. Kami dapat FR seperti ini, memang kita harus diskusikan bersama ya untuk bisa menjawab ini dengan akurat. Karena tidak ada kunci jawaban ya. Di soal itu kan tidak ada kunci jawaban, tapi adanya literatur untuk bisa kita menjawab dengan tepat. Kita cari literatur yang pas. Oke, Bapak Ibu, setuju yang mana? Silahkan, biar oke ya, biar dalam tanda kutip fair gitu. Nanti saya berikan alasannya. Nanti baru saya berikan alasannya. Oke, silahkan boleh dituliskan. Yang setuju A siapa, yang setuju D siapa? Silahkan dituliskan di kolom chat. Saya D karena jawaban Oke. Ya, silahkan ditulis di kolom chat. Oke ya. Ini D, oke. A-nya 2, D-nya 2, D-nya 3, A-nya 3, D-nya 4, 5, A-nya lah, oke. Oke ya. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi gini. Ini seolah-olah ini antara D dan A ini imbang ini ya. Tapi lebih banyak yang D ya. Oke. Nah, ini kami cekkan. Kami cek ya. Nanti Bapak Ibu silahkan baca literatur. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Sekarang perhatikan ya, kata kuncinya apa? Persamaan. Sekarang memberikan teguran kepada siswa yang terlambat, ya, ini berarti ada salah ditegur. Oke. Ya, berarti dia ada pembanding nggak Bapak Ibu? Memberikan teguran kepada siswa yang terlambat. Hanya menegur kepada siswa yang terlambat. Ada pembandingnya nggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Nah, Nggak ada. Ya, berarti hanya memberikan satu punishment, betul? Iya. Oke. Ya, ini tidak ada pembanding. Yang B tidak ada pembanding. Tidak ada pembanding. Oke. Berarti kita hanya melihat satu punishment. Tapi tidak membandingkan, oh dia salah, maka kita tegur. Kamu tegur. Tidak ada pembanding yang tidak terlambat diberikan pujian atau apa. Oke. Ini tidak ada pembanding. Pertanyaannya adalah, pengurus kelas ditentukan dengan kriteria tertentu, kira-kira dengan kriteria A, contoh, pengurus. Oke ya, ini sama-sama orang yang semuanya menjadi siswa. Oke, sekarang anak-anak yang boleh jadi pengurus adalah, oke ya, nah ada pembanding nggak? Sekarang persamaan antara hak dan kewajiban, ya pengurusnya kalau kita kriterianya gini, ini salah nih, contoh Bapak Ibu. Pengurusnya harus laki-laki, tidak perempuan. Berarti ini salah nggak soal ini? Salah, Pak. Berarti kita membedakan nggak? Membedakan. Nah, berarti tidak membedakan ya. Berarti artinya kita membedakan, oh kriteria tertentu kriterianya laki-laki. Berarti tidak memberikan persamaan hak dan kewajiban. Betul? Iya, betul. Nah, oke. Betul, Kalau Pak. logika seperti ini jawabannya adalah yang D. Betul ya, Bapak Ibu? Oke. Setuju jawabannya D. Kalau logikanya kriteria seperti yang disampaikan tadi. Oh, pengurus kriterianya harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Berarti kita membanding-bandingkan. Oke, sekarang saya ganti kriterianya seperti ini. Nah, ini kan persepsi nih Bapak Ibu ya. Saya ganti kriterianya gini. Kriterianya adalah satu, yang disiplin. Oke ya. Yang kedua, yang tidak disiplin tidak bisa menjadi menjadi ketua pengurus. Nah, sekarang ada pembanding nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, berarti
Anda punya kewajiban untuk disiplin, wajib untuk disiplin. Nah, nanti Anda akan dapat reward menjadi pengurus. Tapi jika Anda tidak disiplin, contohnya sering telat dan sebagainya, maka Anda tidak bisa jadi pengurus. Kira-kira kalau seperti ini, persamaan antara hak dan kewajibannya tertunaikan nggak? Tertunaikan. Nah, tertunaikan. Berarti ada pembanding nggak, Bapak Ibu? Kriteria tertentu ini bisa positif nggak? Halo, Bisa, Pak. Bapak Ibu? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ragu-ragu lagi? Berarti antara A sama D, ragu-ragu lagi? Ragu-ragu lagi, Pak. Oke. Nah, jadi memang ini distraksi Bapak Ibu. Ini soal asli tapi kita distraksi gitu loh. Nah, cuman memang kita harus ini persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia. Oke. Nah, gini Bapak Ibu ya. Ini menjadi multitafsir. Kriteria tertentu ini ditentukan dengan kriteria tertentu. Nah, kalau ini memang kriteria tertentunya adalah negatif, maka kita tidak bisa menjadikan persamaan derajat hak dan kewajiban. Oke? Nah, ini yang tepat berarti yang D kalau kriteria itu negatif. Tapi kalau kriterianya positif, maka dia punya kewajiban disiplin, nanti dia punya hak untuk menjadi suatu pengurus OSIS, pengurus kelas gitu. Yang tidak, nah ini tidak membeda-bedakan seperti itu. Nah, kalau dari kalimat ini pengurus kelas ditentukan dengan kriteria tertentu, nah ini seolah-olah ini tidak menciptakan persamaan kesederajatan karena kriteria seperti yang disampaikan Pak siapa tadi? Pak Apri ya? Pak Priyadi. Pak Priyadi ya? Iya. Nah, jadi saya setuju dengan logika Pak Apri tadi. Kenapa? Karena di sini persamaan derajat, kesederajatan. Jadi karena ada kriteria tertentu itu mengarah ke dalam negatif. Berarti kita tidak menyamakan hak dan kewajiban. Contohnya seperti harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Paham ya, Bapak Ibu? Ya. Nah, berarti memang cenderung jawabannya adalah apa? Dari sini berarti dipertegas? Halo, Bapak Ibu, dengan penjelasan saya berarti jawabannya adalah Pak. D. Nah, seperti itu ya. Biar Bapak Ibu ini dibahas lama itu biar Bapak Ibu yakin gitu loh. Nah, ini kriteria tertentu ini kurang bagus. Kenapa? Karena tidak seolah-olah dia tidak menyamakan hak dan kewajiban. Betul, Pak? Jadi logika Pak Apri tadi betul sekali. Jadi jawabannya D. Memberikan teguran kepada siswa yang terlambat berarti dia memberikan satu punishment. Oke, bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu, jawabannya nomor 5 adalah D. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Kita lanjut soal nomor 6. Nanti setelah 10 diskusi, setelah itu kita jawab pretest lagi 10 soal. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya, nomor 6. Mengkarakteristik keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan kesatuan. Oke. Jadi keputusannya berdasarkan menjunjung tinggi harkat dan martabat. Ini Bapak Ibu. Oke. Sebagai guru satuan dalam sistem sekolah, ya ketika diundang rapat kenaikan kelas, apa ini? A. Memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Nah, menjaga netralitas dan menyerahkan sepenuhnya keputusan bersama? Salah, Pak. Salah. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya? Bisa? Bisa. Mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya dalam suatu jenjang kelas? Bisa? Tidak. Tidak, Pak. Nih, berarti seolah-olah yang punya hak mutlak kepala sekolah. Kepala Padahal sekolah. harus ada
keputusan itu bukan kepala sekolah diperjuangkan martabat kebenaran. Berarti seolah-olah kepala sekolah benar, padahal banyak sekali kepala sekolah yang keliru kan? Ya, Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik tidaknya siswa bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Mana di antara ini yang lebih oke? Ya? B. Kalau saya Pak. Yang B, Pak. Saya B. B, Pak. Ya, oke. Nah, bagus sekali Bapak Ibu sudah apa ya? Ini kan soalnya luar biasa ya. Distraksinya ada 3. B, kemudian C, dan ada E. Antara B, C, dan E ya. Sekarang perhatikan Bapak Ibu ya. Anda adalah sebagai guru, Bukan wali statusnya guru. Maka yang di bawah perwaliannya ini salah. Berarti kita coret. Oke, berarti antara B dan E. Nah, Anda sebagai guru, B atau E. Nah, oke, sekarang kita lihat. Ikut memberi pertimbangan, memutuskan naik tidak, atau menjaga netralitas, menyerahkan sepenuhnya keputusan bersama. Oke, berarti awalnya kita memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya, atau kita menjaga netralitas dan menyerahkan sepenuhnya keputusan bersama. Ayo Bapak Ibu. yang E, Pak. Pak. Keputusan bersama. Untuk memberikan pertimbangan. Oke, berarti kalau kita memberikan pertimbangan dalam dalam memutuskan naik dan tidaknya siswa, berarti kita punya kapasitas nih. Iya. Ya, kita punya kapasitas ya. Sekarang pertanyaannya kalau kita menjaga netralitas itu seolah-olah kita berkapasitas atau lepas. Lepas. Diserahkan lepas gitu. Lepas. Diserahkan lepas, Pak, karena menjaga perasaan sehingga sepenuhnya diserahkan ke forum. Jadi tidak ikut mempertimbangkan apakah peserta didik itu naik atau tidak. Ya, menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan bersama berarti kan seolah-olah kita hanya ikut rapat, diam saja, terus keputusannya diam, betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Pak. atau kita mengambil peran. Pertanyaannya, kita mengambil peran nggak? Ya, Harus, Pak, karena Iya. kita guru mapel. Jadi harus Ya. ambil peran. Oke, pertanyaannya. Oke ya, kita kan guru nih, bukan wali kelas ya. Kita Iya. hanya guru. Ya, berarti guru itu kita punya kapasitas. Ya, tidak menyerahkan lepas. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? E, Pak. E, Pak. E, Pak. E. E. Oke ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah memang sedikit mendistraksi ya. Halo? Memang banyak Ya. menjebak. Ya, berarti Iya. Yang Bapak suka Ibu- main hati begitu nanti nih. Bikin Waduh. galau. Saya tuh. galau. Ya, namanya kepribadian kan nggak boleh berkepribadian ganda Bapak Ibu. Harus berkepribadian satu yang pas itu. Tapi memang distraksinya memang begitu Bapak Ibu. Biasanya memang 2 yang sulit. Umumnya 2 sulit gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu gini, kalau seperti ini nanti ditulis R ragu-ragu kuning, ditandai kuning ya. Kalau gini ditandai kuning, dijawab dulu salah satu antara B dan E, nanti di 30 menit terakhir, kemarin sudah saya sampaikan. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung silakan cek di link kami itu ada record yang pertemuan pertama ya. Sudah kita bahas trik-triknya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya soal nomor 7. Ya. Oke, ini sudah separuh jam, berarti harus selesai ini. 10 soal. Mempertahankan kekayaan alam, Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tidak banyak dimiliki negara lain. Mempertahankan kekayaan alam, Bapak Ibu. Seorang guru mempunyai peran yang sangat strategis untuk ikut serta dalam pelestarian alam. Contoh tindakan, jadi kata kuncinya tindakan guru.
model pembelajaran yang mendukung kelestarian alam? A. Menjadikan alam sebagai sumber belajar, bisa nggak? Bisa. Memberi tugas kepada siswa penelitian lingkungan hidup agar timbul kepekaan lingkungan, bisa. Ya. Kegiatan belajar dilakukan di alam terbuka untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan, Ya. berarti dilakukan di alam terbuka terus. Nah, alam terbuka apakah selalu peduli? Seperti Iya. kurang tepat. Nah, kurang tepat. Ini kurang nih. Memastikan bahwa siswanya tidak membuang sampah. Ya. Tidak. 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 Ini pembelajaran. Ini kata kuncinya model pembelajaran. Model. Mencantumkan tujuan sikap, tujuan kegiatan pembelajaran. Masih tujuan, bukan tindakan. Masih berupa teori. Bukan, Pak. Nah, antara A dan B lagi, distraksinya, pengecohnya. Mana? Menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, Iya. B. Yang atau memberi tugas. yang A. Kenapa? Kenapa? Model pembelajaran. Karena model pembelajaran tadi, Pak. Ya, ini loh ada kata kunci yang relevan. Bapak Ibu guru ekonomi, terus memberikan penelitian lingkungan hidup kan nggak masuk. Aneka-ragaman hayati. Ini loh, ini kan negara mempunyai keanekaragaman. Ini kan Anda sebagai guru dalam pemilihan model pembelajaran. Padahal seumpama ini soalnya soal PPG untuk guru matematika. Gitu loh. Seumpama ini kan untuk, ya kan penelitian lingkungan hidup kan nggak pas toh. Seperti itu. Memberikan tugas penelitian lingkungan hidup kan ke guru matematika kan nggak pas. Iya. Gitu loh. Tapi bacaannya kan tentang strategi untuk ikut serta dalam pelestarian alam Indonesia. Ya, betul. Pelestarian alam Indonesia. Tetapi di sini soal ini kan tidak hanya untuk guru biologi. Iya, Gitu tidak loh. dituliskan. Ya, tidak dituliskan. Ini kan hanya intermezzo. Ya. Nah, ini kan hanya intermezzo Bapak Ibu. Tapi tindakan guru model untuk menjaga mendukung kelestarian alam itu kan di sini ada relevansi. Lingkungan alam sebagai sumber belajar. Tapi guru matematika bisa menjadikan lingkungan alam sebagai sumber belajar, bisa nggak? Bisa. Bisa. Contohnya di situ Bisa. tumbuh-tumbuhan. Ayo Iya. dihitung lebarnya batang, tingginya berapa, menggunakan teknik ini kan bisa. Tapi kalau memberikan tugas penelitian lingkungan hidup kan tidak bisa. Iya. Nah, berarti yang tepat adalah yang A. Nah. Oke, sudah dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, yang sulit-sulit pembahasannya agak lama, yang nggak sulit gini, nggak kontroversi, ya cepat. Tapi kalau kontroversi nanti kita lama. 8. Kita lanjut ya. Iya, Nomor Pak. 8. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa. Nih kata kuncinya ini. Mengapresiasi kekayaan budaya tapi memperkuat jati diri. Berarti budaya bangsa lain, budaya asing itu kita filter. Iya. Disaring dulu yang cocok untuk memperkuat jati diri, yang tidak kita buang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke. Paham. Pendidikan menghadapi tantangan akibat dampak globalisasi. Suatu hari Anda secara tidak sengaja mendengar peserta didik membicarakan budaya asing. Contohnya tentang budaya pop Korea. Gurunya aja lihat Korea ya. Oke. Dari topik pembicaraannya terlihat bahwa, halo, terdengar tidak Bapak Ibu? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ya. Dari topik pembicaranya terlihat bahwa mereka sangat mengagumi budaya asing. Ya. Tindakan yang sesuai untuk masalah tersebut sebagai guru. Ya, sebagai guru Bapak Ibu, peserta didik berarti sebagai guru bagaimana caranya ada siswa kita yang menyukai budaya asing. Menasehati agar tidak menerima budaya, betul atau salah? Salah, Pak. Mengapresiasi. Mendekati, berdiskusi dengan mereka bisa ya? Jadi Tapi ragu-ragu. Iya. Berdiskusi itu belum solusi. Berarti kurang tepat ini. Mencatat siswa pertimbangan penilaian. Nah, ini salah. Pak. Menasehati bersifat selektif terhadap budaya masuk. Iya, Iya, itu yang benar, Pak. Itu yang Menegur, tidak mengulangi. tidak. Berarti yang tepat. D, Pak. Ya, Oke. Oke, Bapak Ibu sudah?
Sudah. Ya, lanjut nomor 9. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah. Pak. Ya, kita lanjut nomor 9. Menunjukkan keberanian. Nah, ini Bapak Ibu. Berani membela kebenaran dan keadilan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi. Seorang guru memiliki sifat wibawa baik di dalam maupun di luar sekolah. Berwibawa ini Bapak Ibu. Contoh perilaku menunjukkan sikap wibawa seorang guru jika diprotes oleh murid, memberikan nilai yang dianggap tidak adil. Oke, ini diprotes nih. Tapi kita masih wibawa. Oh, nggak adil nih Bapak. Oh, yang sana cantik dikasih nilai baik gitu ya. Nah, ini nih. Oke. Guru membawa kasusnya ya. Guru membawa kasusnya di hadapan kepala sekolah. Masuk nggak? Tidak tepat. Oke. Enggak. Guru mengemukakan fakta dan alasan secara objektif. Iya. Bisa. Guru tidak perlu menanggapi. Tidak. Enggak. Guru Salah. memohon karena akusasi cuek. tidak dilaporkan. Ketakutan nih gurunya ya. Ketakutan. Guru memenuhi keinginan wali murid. Yang tepat. Berarti yang tepat mana Bapak Ibu? B. B, Pak. B. Nggak ada distraksi ya, nggak ada pengecoh kan? Enggak ada, Pak. Oke, bisa ya berarti ya. Bisa. Bisa, Betul. Pak. Oke, terakhir nomor 10. Ya, nomor 10. Kita lihat. Nah, ini. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Menghormati hukum ya. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapati tidak masuk kelas karena dihukum kasus hukuman selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, Anda yang lakukan apa? Pribadi yang menghormati hukum, aturan, proses mendidik. Menyambut seperti biasa seolah-olah kejadian tersebut tidak ada. Tidak. Tepat. Tidak. Mengajaknya bicara, mendiskusikan dengan peserta didik Tetap. tersebut bahwa Anda Iya. bersedia memulai, bisa ya? Bisa. Mengabaikan, Tidak. menanyakan Tidak. alasan tidak masuk sekolah, Tidak. kurang ya, kurang. Menyambutnya dengan dingin, Tidak. Tidak. berarti yang tepat. Tidak. Berarti ini yang panjang Bu kemarin, ini benar Panjang. kan ini yang panjang. Yang panjang itu, Pak. Tapi yang panjang suka tidak panjang, selalu panjang. benar. Ya. Yang panjang tidak selalu benar. Yang panjang tidak selalu benar, Bu Silvi. Nah, gitu ya, yang panjang tidak selalu. Iya, Bu benar. Fit, itu kan masa lalu loh. Oke, ya. Oke, nomor 10 bis. Nggak bisa. Oke, silakan Bapak Ibu, ini saya tutup dulu, silakan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan silakan berdiskusi dulu sebelum kita lanjut ke tes kedua. Silakan diskusi dulu. Ada yang merasa nilainya 100 tadi kok dapat 90? Saya, Pak. Saya Dapat berapa, Pak? 9. saya dapat 70, Pak. Tapi kalau saya hitung berdasarkan tadi jawaban benar 90 kalau misalnya poin dari tiap nomor itu 10. Oke, saya cek kuncinya yang tidak sama dengan diskusi kita tadi 1. Nanti kemungkinan ada yang benar, Pak. Tapi mungkin ada kunci yang salah ngeklik di situ, ada satu mungkin ya. Nanti saya cek lagi. Ya, kita revisi. Terima kasih Bapak Apriyadi. Iya, Pak. Ya. Ada yang merasa nilainya tinggi dengan diskusi tadi malah kurang nilainya? Yang satu sama kayak Pak Adi, yang satu tuh yang tadi. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sudah benar. Kita diskusi memang menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau berdiskusi tentang kepribadian itu ada beberapa hal yang memang agak ini ya, agak apa ya? Agak rancu begitu, tapi kita harus menjawab dengan benar. Kalau di soal P3K kan berpoin itu 4321 Bapak Ibu. 43210. Kalau soal ASN itu juga berpoin soal-soal kepribadian itu. Nilai 4 sampai 5, Pak. Tapi kalau 5 kalau PDK, Pak. Oh 5 malahan. Iya, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, nggak ada yang 0. Enggak ada, Pak. Oh, gitu ya.
Tapi kalau soal di PPG nggak ada poin ini. Benar dan salah ini. Benar dan salah Bapak Ibu. Silakan ada diskusi. Tidak ada diskusi. Terlempar. Ibu, halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Admin, halo Pak Admin. Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad nggak ada, oke. Saya share tes yang kedua ya Bapak Ibu di grup aja ya. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Siap Pak, gimana Pak? Tes yang kedua Pak Admin bisa di-share kepribadian yang kedua. Oh siap, sebentar Pak. Halo Bapak Ibu, tes, dengar saya. Dengar, Pak. Pak. Sekarang dikerjakan selama 10 menit speed test. Saya kasih 10 menit saya tutup. Oke, Ya. Pak. Biar melatih speed. Ya Pak, bisa dikirim dulu Pak? Atau langsung Bapak bisa dikirim ke grup Pak? Ya, ya. Ya Allah, anak saya nangis. Sabar, Bu. Oh sebentar Pak, sebentar saya kirimkan soalnya. Ya. Silakan bisa dikirimkan di grup. Silakan Bapak Ibu, di grup sudah saya kirimkan pretest Ya. pretest kepribadian 2 ya. Kami tunggu waktunya 10 menit ya Bapak Ibu. Baik, Pak. Saya kirim juga di chat ya. Kalau Bapak Ibu nggak buka WA di HP bisa langsung klik di situ jawab di laptop. Soal nomor 11, Pak, pilihannya yang B tidak bisa dipilih.